Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin membahas tentang Ka'bah dan lebih spesifik lagi tentang mengapa Ka'bah yang sebenarnya merupakan pusat ajaran tauhid di dunia sempat berubah dan menjadi salah satu pusat penyembahan berhala. Sebelum saya lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dukung kami agar channel ini bisa semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ka'bah merupakan pusat penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sungguh ialah yang ada di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, yaitu maqam Ibrahim. Maka barang siapa memasukinya, maka dia aman. Dan bagi Allah ada kewajiban atas manusia untuk berhaji ke rumah Allah tersebut bagi yang sanggup untuk menjalankannya. Karena itu diriwayatkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah dibangun sebagai tempat umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia melakukan tawaf di bumi mengelilingi Ka'bah sebagaimana para malaikat bertawaf di langit mengelilingi singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sempat hilang selama beberapa lama setelah terjadi banjir di masa Nabi Nuh. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga mengembalikan ajaran tauhid yang benar dan mengajarkannya kepada umat manusia dan masyarakat di sekeliling Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Nabi Ismail akhirnya menikah dengan salah satu wanita dari kaum Jurhum bernama As-Sayyidah binti Madad bin Amru al-Jurhumi. Kaum Jurhum ialah masyarakat yang berbicara bahasa Arab yang sebelumnya tinggal di Yaman. Mereka sering melakukan perdagangan ke Syam, dan saat mereka mampir di Mekah, mereka merasa senang untuk tinggal di Mekah di dekat mata air Zam-Zam. Maka Mekah pun menjadi ramai karena adanya Bani Jurhum tersebut. Dan dari mereka menyebarlah bahasa Arab di Mekah. Diriwayatkan bahwa Nabi Ismail hidup selama 137 tahun dan memiliki 12 orang anak. Keturunan Nabi Ismail dan orang-orang Jurhum terus mendiami Mekah. Mereka tetap beragama tauhid dan menjalankan syariat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Hal ini berjalan selama berabad-abad, hingga akhirnya sedikit demi sedikit mereka mulai merubah agama tauhid Nabi Ibrahim yang lurus dan mulai menyembah berhala. Meskipun demikian, mereka masih menjalankan sebagian ajaran Nabi Ibrahim, seperti bertawaf dan mengunjungi Ka'bah. Penyembahan berhala ini diawali dengan penghormatan terhadap tanah haram yang ada di sekitar Ka'bah. Orang-orang Arab mensucikan tanah haram di sekitar Ka'bah, lalu mereka membawa batu kerikil yang ada di tanah haram dan membawanya saat mereka bepergian. Lalu saat mereka jauh dari Ka'bah, mereka akan menaruh batu yang mereka bawa itu dan mereka bertawaf mengelilingi batu tersebut. Lalu ada pula riwayat yang mengatakan bahwa penyembahan berhala dimulai setelah terjadi perzinahan di dalam Ka'bah. Dua orang yang berzina itu bernama Asaf dan Nailah. Al-Baghdadi menjelaskan bahwa Asaf adalah seorang laki-laki bernama Asaf bin Ya'la dan Nailah ialah Nailah binti Zaid. Keduanya berasal dari kabilah Jurhum. Asaf sudah mencintai Nailah sejak mereka berada di Yaman. Mereka pun datang ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah. Ketika mereka masuk Ka'bah, mereka melihat bahwa orang-orang sedang sibuk dengan ibadah dan urusan mereka masing-masing. Mereka pun masuk ke Ka'bah dan melakukan perbuatan keji tersebut.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mereka menjadi batu. Dan saat pagi datang, orang-orang sudah mendapati mereka berdua berubah menjadi patung batu. Maka mereka pun diletakkan di dekat Ka'bah. Dan setelah waktu yang lama, orang-orang menyembahnya. Dan orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram akhirnya juga ikut menyembahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada di antara mereka Asaf dan Nailah. Ketika mereka berdua dirubah menjadi batu, mereka diletakkan di dekat Ka'bah untuk tempat berteduh orang-orang. Dan ketika telah lama orang-orang menyembah berhala, dan mereka berdua pun disembah. Salah satu dari keduanya menempel dengan Ka'bah, dan yang lain ada di tempat sumur Zamzam. Kemudian Quraisy memindahkan yang menempel dengan Ka'bah. Maka dahulu mereka memberikan kurban dan menyembelih kurban di dekat keduanya. Ibnu Al-Kalbi Al-Asnam, halaman 29. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.